Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Taala Raffi Mareza, saya akan menjelaskan tugas resum presentasi tentang tata hukum nasional dan hukum pengangkutan. Tata hukum nasional dan sistem tata hukum nasional. Tata hukum nasional, tata hukum nasional ada sistem hukum yang memiliki asas berbentuk tertulis, konstitusional, dibuat membuat UU, meliputi semua bidang hukum positif, berdasarkan Pancasila, tujuan bagi negara dan bangsa berlaku unifikasi. Sistem tata hukum nasional. Tata hukum nasional merupakan satu sistem hukum yang memiliki unsur subjek hukum, status hukum, objek hukum, peristiwa hukum, dan hubungan hukum. Subsistem tata hukum nasional dan pembangunan hukum. Sistem tata hukum nasional. Hukum pengangkutan subsistem dari tata hukum nasional yang memiliki satu subjek pengangkutan pihak-pihak, kedua status hukum subjek pengangkutan adalah perusahaan pengangkutan, tiga objek pengangkutan muatan biaya, empat peristiwa pengangkutan perjanjian dan penyelenggaraan, kelima, hubungan pengangkutan, hak dan kewajiban pihak-pihak. Pembangunan hukum. Pertama, prinsip yang diikuti A. UU kolonial sebagai transisi. B. Pembangunan UU baru. C. Kesadaran dan dinamika. D. Berlaku unifikasi. 2. Undang-undang pengangkutan. A. KUHD bersifat transisi. B. UU nomor 13 tahun 1992 tentang perkeretaapian. C. UU nomor 14 tahun 1992 tentang lalu lintas angkutan jalan. D. UU nomor 15 tahun 1992 tentang penerbangan. E. STB nomor 100 tahun 1939 tentang Ordinansi Pengangkutan Udara. F. UU nomor 21 tahun 1992 tentang pelayaran. Selanjutnya sifat pengangkutan. Yang pertama, perjanjiannya umumnya lisan yang didukung dokumen, campuran berbagai jenis perjanjian, perintah undang-undang, niaga dan memungut biaya. Objek pengangkutan niaga. Definisi dan lingkup. Definisi dan lingkup dibagi menjadi dua. Yang pertama ada definisi objek, yaitu objek adalah segala sasaran yang digunakan untuk mencapai tujuan yang meliputi muatan barang dan penumpang, alat pengangkut dengan tenaga mekanik, biaya angkutan, jumlah uang, dan dokumen angkutan. Yang kedua, tujuan dan manfaat. Terpenuhinya kewajiban dan hak pihak-pihak secara benar, adil, dan bermanfaat. B. Benar, artinya sesuai dengan ketentuan UU, perjanjian dan kepatutan. C. Adil, artinya biaya angkutan lunas dan angkutan sampai di tempat tujuan dengan selamat. D. Jika timbul kerugian mendapat penggantian. E. Manfaat pengangkutan niaga berupa upaya peningkatan nilai guna barang dan SDM. Barang selanjutnya, barang muatan. Arti barang. Barang yang bisa dilindungi UU objek perdagangan termasuk juga hewan. 2. Klasifikasi barang. Menurut keperluannya dan kegunaannya. Sandang, pangan, rumah tangga, bangunan, pendidikan. B. Menurut sifat muatan. Berbahaya, dingin, beku, cair, kemasan, gas. Yang ketiga, pemuatan dan pengangkutan. A. Pemuatan disesuaikan dengan klasifikasi A. B. Barang berbahaya dimuat dengan teliti, hati-hati tidak dicampur dengan barang pangan. C. Sifat berbahaya harus diberitahukan dengan rinci kepada pengangkutan karena risiko tinggi. D. Pengangkut tidak bertanggung jawab akibat kelalaian pengirim tentang barang berbahaya. Alat pengangkut. Jenis alat pengangkut. Kereta api dijalankan di atas rel dikemudikan oleh masinis stasiun. B. Kendaraan umum dijalankan di jalan raya dikemudikan oleh supir terminal. C. Kapal niaga dijalankan di perairan dikemudikan oleh nakoda pelabuhan. D. Pesawat udara dijalankan di udara dikemudikan oleh pilot bandara. 2. Sifat alat angkut. Layak jalan, layak laut, layak terbang dibuktikan dengan sertifikat uji kelayakan. Terdaftar menurut hukum Indonesia sesuai dengan peruntukannya yang dibuktikan dengan sertifikat pendaftaran. C. Tanda kebangsaan diberikan kepada alat pengangkut milik negara atau WNI yang terdaftar dibuktikan sertifikat tanda kebangsaan. Biaya angkutan. 1. Pedoman penerapan tarif. Kepentingan kemampuan masyarakat luas, struktur dan golongan tarif ditetapkan menurut jenis alat pengangkut. C. Kelangsungan dan pengembangan usaha penyelenggaraan angkutan. D. Tarif angkutan lalu lintas batas ditetapkan menurut perjanjian bilateral atau internasional. 2. Penghitung tarif. Kontra prestasi penyelenggara, jenis angkutan dan alat pengangkut, jarak dan waktu angkutan, sifat muatan berbayar resiko tinggi. B. Biaya penyelenggara, makan dan minum, servis pelayanan. Pengangkutan niaga charter. Ketentuan charter. Hanya pengangkutan laut charter diatur secara khusus dalam KUHD. Pengangkutan charter umumnya diadakan secara tertulis kontrak.
B. Klasifikasi dan kriteria. Pengangkutan niaga reguler disediakan bagi kepentingan umum, dilaksanakan menurut trayek yang diterapkan pemerintah, biaya angkutan dibayar menurut tarif yang ditetapkan pemerintah, aspek hukum publik kepentingan umum, trayek tarif berdasarkan ketentuan UU. 2. Pengangkutan niaga charter disediakan bagi kepentingan pihak tertentu, dilaksanakan menurut waktu atau menurut perjalanan. Biaya angkutan ditetapkan berdasarkan kesepakatan. Aspek hukum perdata, alat angkut, penyelenggara biaya angkutan berdasarkan perjanjian kontrak. 3. Perbedaan sewa dan charter. Pada sewa hanya disediakan alat angkut, pada charter disediakan alat pengangkut dengan awaknya. Pada sewa hanya terdapat pada pengangkutan darat, pada charter terdapat pada semua jenis pengangkutan. Jenis charter, tujuan. Charter untuk kepentingan sendiri, alat pengangkutan yang digunakan untuk kepentingan bercharter sendiri. Pencarter dapat berupa pemilik barang atau penumpang. Pencarter untuk kepentingan umum. Alat pengangkut digunakan pencarter melayani kepentingan umum. Pencarter adalah perusahaan pengangkutan yang kekurangan alat pengangkut. 3. Perbedaan antara keduanya. Pada jenis pertama, tercharter adalah perusahaan pengangkutan. Pencarter bukan perusahaan pengangkutan. B. Pada jenis kedua, tercharter dan pencarter adalah perusahaan pengangkutan. Sebagai pencarter pada jenis pertama tidak dapat mencarterkan lanjutan, pada jenis kedua dapat mencarterkan kelanjutan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.